Tapi saya bangga dengan kota Padang Panjang yang kecil, ramah, hebat ya. Dan orangnya ternyata setelah saya melihat keliling-keliling Dinas Kominfo Kota Padang Panjang luar biasa. Alhamdulillah. Orangnya paten semua gitu nih. Masya Allah. Jadi kalau dahulunya itu kan orang Minang ini kan banyak yang yang jadi wartawan itu mengeluarkan inspirasinya di media. Nah kalau ke depan ini bagaimana menurut Pak Kadis? Nah, ini perlu juga kita ceritakan ya. Iya. Saya bangga dengan Kota Padang Panjang. Iya. Kota Padang Panjang itu paling bagus untuk masalah vaksinnya itu. Iya. Selamat untuk Pak Wali Kotanya, luar biasa saya lihat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini Kominfo Kota Padang Panjang mendapatkan tamu istimewa dari Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Jasman Rizal, Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, yang pada sore ini berkenan hadir di studio Padang Panjang TV. Selamat sore Pak Jasman. Selamat sore Pak Kadis Kominfo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Para pemirsa yang berbahagia, Pak Jasman ini sebelumnya adalah Kepala Biro Humas Provinsi Sumatera Barat. Beliau telah mengukir sejarah dalam penertiban pers di daerah ini dengan membidani keluarnya Pergub nomor 30 Pak ya, 2018. Iya. Sebelum kita beranjak ke situ, para pemirsa, kita mau mendengar dulu dari pembicaraan dengan Bapak Jasman Rizal, bagaimana beliau sekarang ini melihat tentang keberadaan Diskominfo di seluruh Sumatera Barat, Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis ya. Saya merasa surprise ya. Langsung ditodong. Padahal saya tadi yang nodong-nodong ya. Ternyata saya yang kena todong gitu ya. Iya. Tetapi saya bangga dengan Kota Padang Panjang yang kecil, ramah, hebat ya. Dan orangnya ternyata setelah saya melihat keliling-keliling Dinas Kominfo Kota Padang Panjang luar biasa. Alhamdulillah. Orangnya paten semua gitu nih. Masya Allah. Terima kasih Pak Kadis. Ya, itu kan sehebat apapun peralatan kita, tapi kalau tidak didukung oleh komitmen dan konsistensi dan juga leadership yang kuat, ya percuma saja. Tapi saya melihat di Kota Padang Panjang ini, terutama di Dinas Kominfo-nya ini terjalin dengan baik ya. Jadi kalau kita melihat ya secara keseluruhan Diskominfo yang ada di Sumatera Barat ini sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya. Cuma ada beberapa kemarin itu yang belum punya Dinas Kominfo, dan alhamdulillah tahun ini telah ada ya. Termasuk juga walaupun Kominfo ada, tapi sesuai dengan regulasi harus statistiknya harus gabung juga. Jadi belum semua Dinas Kominfo itu yang statistiknya berdiri sendiri sebagai bidang kah atau juga kabid kah atau juga eselon 3 lah ya. Tetapi semuanya itu mungkin sesuai dengan waktu akan menyesuaikan. Dan saya melihat juga banyak terjadi lompatan-lompatan ya inovasi di daerah masing-masing. Apalagi sekarang itu kita ya, dalam kondisi pandemi itu kan dibutuhkan IT itu adalah suatu keniscayaan. Nah biasanya kita dalam keadaan terdesak akan muncul ide-ide brilian menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Nah kita melihat sekarang itu banyak di kabupaten kota yang mengukir prestasi, mempunyai inovasi-inovasi ya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Apalagi kita sekarang itu ada Perda SPBE ya. Nah, itu betul-betul kita telah dipandu mempunyai kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT ya. IT ya. Ya. Namanya ada istilah sekarang e-government. Ini Pak berkaitan dengan IT ini Pak. Sekarang ini kan masyarakat menggunakan media sosial dan juga segala macam perasaan diungkapkan di situ seperti di Facebook dan Instagram. Nah, bagaimana Bapak melihatnya untuk penertibannya di Sumatera Barat dalam rangka mempres itu pemberitaan hoax?
Jadi itu suatu persoalan kita nih Pak Ya. Kadis, Pak Ampera ya. Saya pernah langsung dengan Pak Menteri ya. Ya. Bulan-bulan Mei kemarin saya ketemu, termasuk juga saya pernah ketemu dengan Dirjen Aptika, Direktur Aptika di Batam. Bahwa ada satu hal ya, sekarang itu semua apa ya, kewenangan itu kan udah tarik ke pusat semua gitu. Jadi kadang-kadang kita juga di daerah kesulitan juga melakukan berbagai tindakan. Contoh begini, kita melihat sekarang banyaknya berita-berita hoax yang beredar ya, Ya. apakah itu melalui medsos, kemudian ada yang membuat link-link yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat belum bisa melakukan take down terhadap orang seperti itu. Nah, kita minta sekarang itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang memakai medsos itu cerdas dalam bertindak. Ya, ini yang perlu kita edukasi sebetulnya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat pemakai medsos itu supaya mereka cerdas dan bertanggung jawab. Kenapa saya ingin mengatakan cerdas? Ya kalau memang itu kita anggap itu berita-beritanya itu apalagi di WA grup yang seperti secepat kilat ya, cepat merebak itu. Ya. Ya. Ya, itu harusnya kita cukup berhenti di kita aja. Jangan lagi kita coba lemparkan ke yang lain. Kalau kita lemparkan lagi ke grup-grup atau japri pada yang lain, artinya kita sama juga kita membantu hoax itu menyebar. Bertanggung jawab. Kita lihat sekarang itu medsos itu, saya sekarang itu Pak Ampera, Pak Kadis, kalau ada misalnya di WA itu namanya nggak jelas, ya kemudian fotonya nggak ada, saya hapus aja, saya blokir. Iya, iya. Ya bertanggung jawab artinya kita kalau bisa di Facebook, apakah Twitter, Instagram, termasuk WhatsApp ya. Kalau apa salahnya kita tampilkan wajah kita, nama kita asli. Ada apa kalau kita, ada apa maunya kita itu, dan ada apa motif kita menyembunyikan nama, menyembunyikan foto kita. Pasti ada sesuatu hal. Nah makanya kita itu cerdas, termasuk cerdas seperti itu, ya. Ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk cerdas bermedsos itu. Nah, hal itu yang mungkin terjadi sekarang, Pak. Bagaimana berita-berita hoax itu sangat luar biasa banyaknya. Sementara media-media yang mainstream yang betul-betul jujur, objektif itu malah sedikit. Jadi sehebat apapun kita memberikan pemberitaan yang untuk mengcounter berita-berita hoax itu, kalau media kita cuma sedikit ya susah juga, kalah suara dia, selalu ketimpa. Nah makanya kita mengedukasi masyarakat, kita mengajak masyarakat bagaimana supaya kita cerdas dalam bermedsos dan juga bertanggung jawab. Terkait dengan mencerdaskan masyarakat dalam bermedsos ini Pak Kadis, sepertinya kalau masyarakat itu bisa menggunakan medsos, menggunakan IT ini, bisa juga mereka mendapatkan penghasilan ya Pak ya. Iya. Seperti YouTuber dan malah sampai miliaran ya. Iya. Kita lihat sekarang itu ya Atta Halilintar pendapatannya puluhan miliar satu bulan gara-gara itu. Artinya apa? Dia itu mengelola medsos itu secara cerdas, kemudian jadi menggunakan peluang-peluang itu untuk mendapat penghasilan. Nah, coba kalau seandainya dia tidak bertanggung jawab, dia wajahnya nggak jelas, kemudian informasinya itu hoax, pasti orang akan benci, pasti tidak akan linknya itu tidak akan dilihat orang gitu. Kalau kita lihat masyarakat kita di Sumatera Barat ini Pak Kadis ya, kan mereka banyak juga yang berada di kampung-kampung, di pedesaan. Jadi sebenarnya kalau mereka aktif bisa juga itu sebagai YouTuber itu Pak ya. Bisa, nggak ada halangan. Yang penting itu YouTuber itu kan sesuatu hal yang baru. Biasanya itu adalah orang-orang yang YouTuber, apalagi selebgram ya. Itu kan mereka itu munculnya itu karena ada satu keunikan dalam diri mereka. Kemudian ada hal-hal yang baru mereka tampilkan, itu kemudian mereka orang menonton dia segala macam, akhirnya kan banyak ya pundi-pundinya bertambah lah. Nah, jadi kita gunakanlah ya medsos itu secara cerdas dan bertanggung jawab. Insya Allah itu akan juga membantu kita gitu. Kembali ke masalah berita hoax ini Pak Kadis, kalau seandainya masyarakat menemukan di layarnya atau di lamannya itu pemberitaan memancing sebuah sumbangan untuk mendapatkan hadiah dan bla bla blanya itu,
apa upaya dari Dinas Kominfo Provinsi untuk memberikan kesadaran ke seluruh masyarakat Sumatera Barat ini? Itu yang kita juga menjadi suatu persoalan, karena kita tidak bisa memasuki ruang-ruang pribadi privat ya, masing-masing masyarakat itu. Ya tugas kita paling-paling nanti kita umumkan lah ini nggak benar ya. Kan kemudian juga ada sekali seminggu kan dari Kemenkominfo pusat ada mengeluarkan rilis tentang ini hoax, ya. Kan itu aja. Nah sekarang kewenangan itu kan nggak ada sama kita. Nah, harusnya kan ada kolaborasi lah ya pemerintah pusat itu dengan kita. Karena bagaimanapun itu di pusat itu cuma mereka bisa memantau adalah media-media pusat. Media lokal bagaimana? Termasuk juga berita-berita yang apa gimana? Nah, makanya saya meminta kemarin kalau bisa ada kewenangan dari provinsi ya, nanti bagaimana ada kewenangan dia untuk melakukan take down lah kalau secara lokal ya. Kalau pusat ya mungkin dia ada ranahnya lagi di pusat. Nah, kemudian juga kita ada semacam engine-nya itu ya. Ada kita sebetulnya ada itu engine-nya itu untuk bagaimana mencari berita-berita hoax tuh gampang sebetulnya. Nah kewenangan untuk men-take down itu nggak ada sama kita, belum ada kewenangan kita. Sangat banyak. Dan kita kan contohnya kita di Provinsi Sumatera Barat ya, ada kita memakai pihak ketiga dan mereka mencari berita positif, negatif, kemudian yang netral, kemudian berita hoax ada. Tiap minggu ada. Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan take down atau juga melakukan penindakan lah secara apa. Nah, saya kemarin juga sudah bicara dengan Kabid Humas Polda ya. Rencana kita nanti akan membentuk suatu tim jaringan juga kabupaten kota. Bagaimana ada semacam patroli cyber gitu. Patroli cyber. Iya, patroli cyber itu, tetapi kita sifatnya hanya nanti melaporkan ke pusat. Nah, jadi ini nggak benar gitu. Jadi hal ini lah mungkin kita upayakan bersama-sama, termasuk juga kabupaten kota. Karena bagaimanapun yang punya wilayah ruang itu kan kabupaten kota sebetulnya. Provinsi sifatnya koordinatif ya dan regulatif, administratif gitu aja mungkin. Kembali ke soal media ini Pak Kadis. Kalau kita lihat sekarang ada kecenderungan penurunan dari penurunan dari masyarakat untuk pembelian media ya. Atau biasanya masyarakat datang ke pasar beli media, sekarang sudah cukup dengan handphone. Nah, jadi kalau dahulunya itu kan orang Minang ini kan banyak yang jadi wartawan itu mengeluarkan inspirasinya di media. Nah, kalau ke depan ini bagaimana menurut Pak Kadis ini? Jadi saya melihat ya ada media mainstream itu, media cetak, media elektronik itu ada misalnya melalui handphone ya, dan juga melalui media konvensional seperti televisi. Memang sekarang beralih ya, bahwasanya media-media cetak itu sekarang bukan tidak dibutuhkan, tetapi mungkin frekuensi orang oplahnya sudah berkurang. Karena sekarang itu sangat berbeda ya. Sekarang itu orang ingin melihat sesuatu peristiwa itu di Amerika real time. Detik itu juga terjadi, detik itu juga dapat, detik itu juga mereka menyebar. Sementara kalau media cetak itu hari ini terjadi, besok baru keluar. Sementara udah ketinggalan zaman. Tetapi ada satu hal yang menarik di media cetak itu. Orang untuk memastikan suatu berita setelah dapat pasti cari besok ini, dicari di media cetak, benar nggak nih beritanya ini. Jadi saya berasumsi media cetak tidak akan pernah mati. Karena apa? Gengsinya lain gitu loh. Karena bagaimanapun juga media cetak itu sebagai referensi. Kan sekarang nih banyak nih, saya aja pribadi ya, kalau udah banyak berita-berita yang di online segala macam ya, besoknya saya pasti cari di media-media cetak. Ya, benar nggak nih? Biasanya kalau di media cetak itu sudah valid, kebenarannya udah pasti gitu, karena dia melalui ruang-ruang redaksi. Ada misalnya mereka pagi itu rapat dulu, kemudian pembagian pekerjaan, klarifikasi, konfirmasi, setelah mereka evaluasi, setelah itu baru dia melakukan produk jurnalistik melalui meja-meja redaksi. Makanya memang agak lambat media cetak itu, tetapi pasti gitu loh. Berbeda dengan media online yang kadang-kadang dia karena peristiwa itu saat itu terjadi ya itu sudah diberitakan, tapi belum tentu mutlak gitu loh.
Nah, karena dia bersifatnya peristiwa. Judulnya bombastis. Bombastis. Isinya biasa-biasa saja. Biasa saja. Nah, itulah perbedaan antara media cetak dengan media elektronik. Dan media online itu lebih kuat kepada judul. Iya. Karena isinya cuma 3 paragraf, tetapi judulnya meminta ampun. Nah, ini yang berbahaya kalau masyarakat tidak cerdas. Kadang-kadang kita itu terjebak dengan judul. Nah, kadang-kadang kita malas ya baca isinya udah judul dibaca aja judul. Di sana yang banyak terjadi menimbulkan persangka yang tidak. Oh, si Anu tadi gitu. Ternyata setelah bisi dalamnya ternyata bukan gitu. Jadi mereka berpacu untuk menjual judul ya. Iya, menjual judul untuk dapat klik. Semakin banyak viewernya, kliknya itu kan puni-puni semakin bertambah gitu. Iya. Nah, tapi itulah kondisi kita sekarang. Kita harus sadar sendiri. Seperti kita media mainstream yang dari nasional itu kan begitu berita itu dikeluarkan itu langsung 2 juta 3 juta viewer. Iya. Dan itu luar biasa, ya. Dan saya melihat ada suatu media nasional dalam satu hari itu sampai 74 juta viewernya. Iya. Wajar saja kalau satu berita kita bayar misalnya 15 juta kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita di daerah nggak seperti itu kan, karena sifatnya lokal. Iya. Terkait dengan pembinaan kepada profesi jurnalis yang wartawan tadi sesuai dengan Pergub nomor 30 tahun 2018 ya Pak ya. Nah, itu apa muatannya yang terkandung di situ Pak? Nah, Pergub itu adalah Pergub tentang kerjasama media pemerintah daerah, Pemprov dengan media. Nah, akhirnya kita seleksi yang berhak, yang bisa kerjasama dengan media-media di Pemprov itu dulunya ya adalah media yang telah terverifikasi. Sebetulnya kita sudah membantu Dewan Pers ini ya. Nah, terverifikasi artinya yang minimal pertama kali itu adalah minimal terverifikasi administratif, belum lagi administrasi secara tuntas gitu ya. Minimal mereka udah daftar dulu. Ya, artinya ada niat baik bagi media-media itu. Dan ternyata sangat banyak. Dari lebih dari 800 media online yaitu yang terverifikasi itu ternyata baru saat itu 2018 itu harus 23. Akhirnya yang 23 itulah yang kita kerjasamakan. Saya kan pernah di demo juga rame-rame saat itu. Saya sampaikan apa adanya. Kenapa kami masalah kerjasama itu ibaratnya saya punya uang gitu ya. Saya punya apa? Itu tergantung saya yang ngaturnya. Karena ada juga yang bicara, Pak kami udah punya badan hukum. Ya badan hukum iya. Tetapi kan Anda belum punya dari verifikasi Dewan Pers untuk beroperasi. Karena apa? Kita tahu ya. Media-media sekarang beberapa itu yang diduga begini. Dapat berita langsung share, Kadang-kadang itu tidak tidak dikonfirmasi, tidak diklarifikasi. Akibatnya menimbulkan kehebohan. Kemudian itulah hal-hal yang awal-awalnya menimbulkan hoax itu. Nah, itu awalnya. Akhirnya berkembang. Tetapi kalau dia media yang mainstream yang telah terverifikasi, dia nggak mau seperti itu. Ya, begitu dapat berita langsung konfirmasi, klarifikasi, kemudian dijelaskan betul. Jadi jadilah sebuah produk jurnalistik karena melewati meja-meja redaksi. Nah, jadi kalau ada produk jurnalistik itu ya tidak melewati meja redaksi berarti dia bukan produk jurnalistik. Artinya dia bukan berita. Nah, itu yang penting kita tegaskan. Informasinya yang kami dapat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menjadi acuan juga oleh provinsi lain. Oh iya. Saya hampir keliling Indonesia. Gara-gara itu saya dipanggil ke Sumatera Utara, ke Jambi, ke Riau, Babel, termasuk juga ke Kalimantan Utara. Kemudian saya juga ke Maluku. Nah, keliling Indonesia saya diminta jadi narasumber. Karena satu-satunya yang berani membuat perda itu yang adalah Sumatera Barat gitu. Ya, akhirnya ya banyak yang meniru. Termasuk juga kabupaten kota. Nah, akibatnya apa? Tertib semua. Nah, ada satu hal yang positif gara-gara Pergub 30 itu. Sekarang banyak di Sumatera Barat yang paling banyak medianya yang telah terverifikasi faktual. Nah, akhirnya kita akan mendorong itu ya. Kemudian paling banyak juga wartawan-wartawan kita yang telah UKW. Karena didorong oleh Pergub itu. Nah, UKW itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan Pergub saja untuk melarang mereka, tidak, untuk mengatur mereka tidak, tetapi kita juga melakukan UKW juga. Berapa angkatan tuh?
Ada kalau nggak salah 4 angkatan kita libatkan Provinsi. PWI ya. Provinsi Iya. mengatakan. Oh, iya. Kita libatkan PWI-nya, kemudian undang apa kita biayai untuk KW-nya. Kalau pertama salah ada 100 juta, ada berapa kali itu. Dan alhamdulillah akibatnya banyak wartawan-wartawan kita yang di provinsi Iya. itu sudah UKW, ada wartawan utama, media. Malah kita ada di media center provinsi ya, yang boleh masuk ke ruangan media center itu nggak sembarangan, harus minimal adalah wartawan muda. Oh. Jadi betul-betul mereka di dalam itu udah paham betul dengan etika jurnalistik gitu. Bukan kita tidak menghargai, teman-teman tidak, tetapi ada beberapa yang katanya media gitu ya. Pak Kepala Biro, saat itu saya Kepala Biro ya. Ini ini surat nih Pak, anggota saya mau belajar di sini. Saya tolak. Pak, di provinsi ini enggak ada istilah belajar. Kalau belajarnya di luar tempat kantor Bapak. Ya. Di sini adalah wartawan jadi, saya bilang gitu. Jadi ini ketegasan seperti itu kita sampaikan. Dan akibatnya apa? Tertib sekarang. Nah, Iya. dan malah mereka sekarang berterima kasih sama saya kalau nggak ada Pak Kadis dulu Pak Kabiro mungkin media kami tidak akan terverifikasi karena saya bantu juga pada saat mereka verifikasi ke Dewan Pers saya telepon Dewan Persnya Pak ini udah dari Sumatera Barat tolong dibantu ya semuanya karena ini akhirnya ada kebijakan Pergub ini. Nah kita dapat penghargaan loh waktu Hari Pers Nasional di Jawa Timur. Ya. Dengan Pergub itu kita dapat penghargaan dari Dewan Pers. Penamas ya Pak ya. Bukan penamas itu kan Pak Irwan Prayitno ya. Ini tidak ada trofi dari Dewan Pers yang atas keberaniannya, dedikasinya membantu Dewan Pers dalam pelaksanaan penertiban media gitu kerjasama. Satu-satunya provinsi yang dapat penghargaan saat itu adalah di Sumatera Barat. Gara-gara Pergub 30 ini. Jadi timbulnya dulu gagasan untuk mengeluarkan Pergub ini dari banyaknya media online yang datang ke tempat Pak Kadis begitu. Iya, saat itu kan saya kan baru ya di Biro Humas. Saya lihat kok anggarannya kecil. Kemudian saya lihat medianya karena saya lihat yang mengaku dia wartawan. Kemudian kantor gubernur itu ramai sekali orang datang. Kemudian juga ada oknum-oknum yang nakal gitu kan. Nah, kemudian ada lagi kita lihat sekarang itu pada saat itu kan membuat websitenya gampang. Nah, pada saat dia misalnya dibikin website, dibikinnya nama-nama media yang keren-keren, dipakainya diduga itu dipakai untuk yang tidak baik gitu. Akibatnya ini kan merusak profesi wartawan sendiri. Nah, saya didukung oleh wartawan-wartawan yang profesional, didukung. Bagus itu Kepala Biro ya waktu itu Kepala Biro. Kami juga mendukung karena apa? Ini merusak ini. Malah kami yang tidak tahu apa akhirnya masyarakat atau pejabat ketemu sama kami takut mereka katanya. Gara-gara tindakan oknum-oknum seperti itu. Nah, tapi sekarang enggak lagi, udah kita semua wartawan yang telah di kantor gubernur itu udah bagus semua, udah bagus. Ya. Sudah ikut UKW yang banyak Pak ya. Udah kita UKW kan. Ya. Media-medianya juga sudah terverifikasi. Ya. Paling banyak kita Sumatera Barat. Pak Kadis, Bapak Kadis kan juga juru bicara tim Satgas Covid provinsi. Ya. Sekarang kan musimnya vaksin ya. Vaksin. Bagaimana sekarang keberadaan vaksin kita dibandingkan di nasional atau apa yang akan diberdayakan oleh Pak Jubir sendiri lah untuk merangsang masyarakat sekarang untuk mau disuntik vaksin gitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak Kadis. Ini suatu hal yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat juga ya. Selama 3 minggu lebih ini kita bersyukur itu intensitas pertambahan COVID kita sampai hari ini menurun. Malah pagi tadi saya dapat data itu kita sudah mencapai 9% biasanya 20, 25, 30, 40 ya. Positivity rate kita sekarang udah sampai 9% di bawah 10. Artinya kemajuan yang luar biasa. Karena kita penyebabnya adalah karena pertama masyarakat sudah semakin sadar dengan prokes ya. Kita melihat kemudian juga tingginya testing rate kita. Ternyata testing rate tinggi akibat tracing yang tinggi. Ternyata itu yang positif cepat ditangkap. Saya dari awal kan saya sudah sampaikan jangan cemas dengan banyaknya 1.000 positif sehari. Aman. Artinya semakin bagus. Karena apa? Semakin banyak yang kita semakin banyak yang kita temukan positif hari ini, semakin bagus. Karena apa?
Artinya orang-orang yang akan berpotensi untuk menularkan itu udah kita karantina, isolasi. Ya. Jadi tidak cepat itu. Malah saya kan sempat juga kena kemarin kan seminggu. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa kemarin itu kan terjadi kepanikan kita rumah sakitnya penuh, oksigen kurang. Nah, malah sekarang hunian rumah sakit malah sangat berkurang. Karena banyaknya hampir 90% sekarang OTG, orang tanpa gejala, dan mereka itu diisolasi di rumah masing-masing. Ya. Nah, kemudian juga kenapa penurunan terjadi? Karena di samping tingginya kesadaran masyarakat untuk prokes, karena mungkin masalah vaksin. Nah, ini perlu juga kita ceritakan ya. Saya bangga dengan Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang itu paling bagus untuk masalah vaksinnya itu. Selamat untuk Pak Wali Kotanya, luar biasa saya lihat ya. Ya. Walaupun di sana sini masih gonjang-ganjing. Jadi begini cerita sebetulnya. Saya tidak sepakat dikatakan Sumatera Barat itu rendah pemakaian vaksin. Saya tidak sepakat. Karena apa? Yang memberikan vaksin itu kan pemerintah pusat. Tapi realitanya sekarang itu berapapun vaksin yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov 3 hari habis. Malah sekarang itu kita lihat puskesmas mereka antri-antri. Artinya apa? Bukan tidak ada antusiasme masyarakat untuk bervaksin, bukan. Tetapi memang jatahnya dibatasin. Mereka pemerintah saya nggak tahu juga, saya protes juga. Kenapa harus diukur jumlah vaksin yang datang dengan populasi? Nah, sementara jumlah vaksin datang itu kan tergantung jatahnya pusat. Kalau dikirim 20.000, 30.000, jumlah populasi kita 5 juta, ya tentu rendah. Harusnya dibandingkan berapa vaksin yang datang dan berapa yang habis. Kalau kita harusnya gitu. Berapa yang datang, berapa yang habis ya? Ya, bukan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, sana makanya kita protes, termasuk kemarin juga dengan saya dengan tim-tim lain protes. Nah, dibandingkan dengan Jakarta, mereka dapat vaksin itu 100.000, 200.000, tentu nggak seimbang. Sementara kita dapat vaksin kita 40.000, 30.000. Kapan selesainya Sumatera Barat? 3 hari habis ya? 3 hari habis. Saya kemarin saya kan ngantar anak juga pergi vaksin ya. Yang kedua, pergi saya salah satu puskesmas. Ternyata ramenya minta ampun. Soal gini nih. Baru berapa kalau nggak salah baru yang nomor yang 30 ya. Langsung teriak berapa vaksinnya habis. Padahal antrinya udah ratusan nih. Bukan berarti masyarakat tidak antusias untuk bervaksin, tapi vaksin itu betul yang terbatas diserahkan. Jadi apa untungnya kalau kita divaksin tuh Pak Kadi? Begini. Ini yang penting ya masyarakat kita itu. Vaksinasi itu adalah upaya kita untuk menghambat ya untuk penyebaran COVID. Jadi ada 2 pola ya. Supaya pandemi ini selesai, ada 2 namanya harus tercapai herd immunity itu 70%. Kita lihat di Eropa, Amerika, segala macam negara-negara maju, mereka itu malah sudah hampir ada 80, 90 orang yang telah divaksin. Artinya herd immunity telah terlampaui. Nah, herd immunity ada 2 cara. Pertama, betul-betul kita terpapar COVID, atau kedua, kita divaksin. Kalau kita terpapar COVID, risikonya berat. Bagi yang kuat bertahan, yang tidak mati. Sementara kalau sementara kalau divaksin tidak, mereka itu melakukan perlindungan, membangkitkan memori tubuh. Nah, vaksin itu macam-macam juga. Ada vaksin itu yang dimelemahkan, ada dimatikan, ada yang istilahnya virusnya dimasukkan segala macam. Nah, yang paling kita pakai sekarang itu sebetulnya paling aman itu bagi kita itu kalau itu adalah Sinovac. Sinovac itu kita yang pakai sekarang, saya kan udah ada kali pakai yang itu. Yang beredar di Sumbar itu Sinovac. Iya, Sinovac. Ada juga Moderna yang baru datang itu, tapi itu kan masih terbatas. Nah, tujuan di vaksin itu adalah dia menciptakan memori dalam tubuh. Pada saat kita terpapar nanti oleh COVID, ini melakukan perlawanan. Biasanya demam 2 hari atau 3 hari ya nggak apa-apa, dan tidak akan memberatkan. Nah, itu tuh fungsinya ya, hasilnya seperti demam, flu biasa saja selama 2 atau 3 hari. Ya, tetapi kalau tidak divaksin, memori tubuhnya tidak ada, ya habis sudah. Nah, makanya divaksin itu adalah dalam rangka supaya kalau kita terpapar itu tidak berat gitu. Tidak berat ya. Ya, kemudian juga saya ingin mengatakan ya bahwa orang-orang yang divaksin itu biasanya karena begini.
Pak, saya baru divaksin, kok saya kena juga. Ya, ya. Nah, begini, kita tidak akan mungkin terlepas dari COVID. Oh, begitu. Jadi bapak-bapak dan ibu semua, kalau tidak prokesnya kuat, ya, protokol tidak disiplin, insya Allah dalam waktu dekat kita akan terpapar semua. Karena begini, ini pandemi, artinya apa? Kita menunggu giliran aja kena semua nih. Nah, makanya untuk itu kita pertama prokes, ya, kemudian vaksin. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, dengan gizi yang seimbang gitu. Nah, karena saya yakin pandemi ini kalau kayak batuk flu sekarang, itu kan kejadian flu Meksiko, Spanyol 100 tahun yang dulu. Iya. Sekarang kita Biasa udah aja. kebal, udah biasa aja. COVID seperti itu juga nanti. Jadi termasuk juga kalau saya misalnya kan udah kena nih, Iya. udah divaksin. Saya contohnya, saya udah divaksin 2 kali. Kena kemarin kan saya kayak flu pilek biasa aja. Santai aja. Santai ya, tapi saya tetap isolasi supaya jangan saya menularkan sama orang lain. Nah ini. Nah, jadi jangan beranggapan sudah divaksin akan terbebas dari COVID, tidak. Oh, begitu. Ya, jadi vaksin itu hanya untuk memperlemah, untuk mengamankan diri kita jika kita terpapar COVID gitu. Ada isu yang tidak bertanggung jawab mengatakan seolah yang divaksin itu dalam waktu yang beberapa tahun ke depan udah mau mati aja. Ini isu ini ada juga yang percaya masyarakat, ada juga yang tidak. Ini bagaimana ini Pak Gadis? Jadi itu kan termasuk hoax ya. Iya. Oh iya. Wah, Jadi apakah masyarakat sedunia ini terlalu bodoh divaksin? nah, iya. Kita banyak orang cerdas. Nggak mungkin juga presiden mau divaksin, tokoh ahli kimia, ahli fisika, profesor dokter mau divaksin. Kalau dia tahu dia akan mati setahun tahun lagi kan. Iya. Jadi pemikiran. Dan itu hoax. Dan saya melihat itu biasa-biasa saja persaingan lah. Iya. Ya, jadi ada juga sekarang kan ada kaum yang menganut tidak percaya vaksin dan ada tidak percaya COVID. Ada. Contoh Sumatera Barat saja dari hasil penelitian salah satu survei oleh lembaga survei itu hampir 40% tidak percaya COVID. Dan rata-rata orang yang tidak percaya itu sekarang banyak kena. Karena apa? Pada saat dia tidak percaya protokol kesehatannya, dia tidak memproteksi dirinya. Dia kemana tidak pakai masker, tidak cuci tangan, akhirnya dia kena. Banyak itu. Malah kita berharap ya, kalau bisa penyampaian ini kita sebagai orang yang cerdas, berilmu, jangan pula kita ikut menyebarkan berita-berita seperti itu. Membagi-bagikan ya. Iya. Saya kaget, saya udah banyak ini malah jurnal-jurnal internasional pakai bahasa Inggris. Saya baca-baca kata-kata aja. Ini orang-orang ada kaum sekarang yang ingin merusak suasana lah. Tapi alhamdulillah sekarang Sumatera Barat kita pertahankan terus, semoga melandai terus. Hari ini cuma berapa tadi 60 sekian yang positif. Biasanya 500, 700, 1000 kan. Nah, hari ini tingkat kesembuhannya tinggi sekarang ya. Tinggi sekali. Dan tingkat kesembuhannya selalu lebih tinggi daripada dari kemarin sembuhnya biasanya kita misalnya pertama 300 ya. Ternyata yang sembuhnya itu lebih 1000 gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Makanya kemudian juga jumlah meninggal juga semakin sedikit. Tetapi kita berharap bahwasanya ke depan itu tidak ada lagi orang meninggal kalau seandainya penyakit itu cepat kita ketahui. Nah, sebetulnya yang kita hadapi sekarang itu adalah kita perang bersama adalah COVID, dia musuh yang tidak tampak. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang komorbid. Biasanya orang komorbid itu kan usia lanjut. Makanya sasaran utama pertama kita itu untuk divaksin itu adalah orang usia lanjut. Karena di komorbidnya banyak, penyakit bawaannya banyak gitu. Kita lihat sekarang anak-anak yang kena pun dia santai aja. Karena komorbid tidak ada. Nah, alhamdulillah kemarin saya kena juga. Kemarin alhamdulillah karena tidak ada komorbid kan seminggu, karena divaksin seminggu udah selesai. Demam cuma 2 hari. Saya swab lagi seminggu, kata orang rumah sakit, Pak tunggu 2 minggu dulu atau 10 hari. Enggak, saya sekarang aja. Ternyata negatif. Besoknya saya swab lagi, ternyata negatif. Itu karena apa? Karena saya udah divaksin. Jadi itu untungnya divaksin gitu. Baiklah pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Bapak Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Barat tentang pentingnya divaksin. Kalau kita sudah divaksin, apalagi lengkap 2 kali, maka bila kita kena itu tidak berbahaya dan juga gejalanya ringan gitu. Gejalanya ringan dan untuk kenanya juga susah. Karena kita sudah divaksin. Begitu Pak ya? Iya benar.
Baiklah pemirsa, sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jasman Rizal, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat yang telah berkenan datang mampir ke Padang Panjang TV. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, saya ucapkan selamat ya kepada Kota Padang Panjang yang dalam penanganan COVID-nya paling bagus di Sumatera Barat, vaksin juga bagus, dan juga Dinas Kominfo-nya paten benar, ya, top ya.